Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa yuk. Berdoa dipimpin sama ketua kelas ya, ketua kelas. Jadi, boleh doanya. Kalau berdoa semuanya baca ya, hidupnya yang rapi. Siap baca doa. Terima kasih ya Gigi. Ya, semoga hari ini ilmu yang kita pelajari bermanfaat buat semuanya ya. Selanjutnya, buat menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, ayo kita nyanyi bareng-bareng. Nyanyi lagu Garuda Pancasila, semuanya apa? Tapi ibu mau ada yang mimpin. Yang mimpin ya, yang tadi datangnya paling pagi siapa? Laras dulu apa duluan tadi? Laras dulu, oke. Oh, kamu kan ini kedua. Oh, ini peregangan. Oke, semuanya boleh berdiri. Nyanyi sama aku, oke? Sekarang ibu mau mengecek kehadirannya dulu. Kalian bantu ibu ya, cek kehadiran. Lihat teman satu kelompoknya, ada kursi yang kosong.
Oke. Berarti yang gak masuk satu orang ya. Oke. Sekarang ibu mau kalian semua berdiri. Ya. Lihat teman-teman yang ada di kelompok kamu. Hari ini hari apa ya? Aku seragamnya apa? Tadi dia teman-temannya semuanya udah pakai batik? Cowok-cowoknya, lihat rambutnya. Rambutnya udah rambut. Dikasih tahu namanya siapa? Ya. Udah? Oke. Yang perempuan mah. Kerudungnya udah pada rapi ya temennya? Kalau belum, dikasih tahu rambutnya. Ya, rambutnya udah rapi. Semuanya udah rapi. Silakan yang belum kembali. Sudah? Kita lanjutkan ya. Sekarang aku mau bertanya sama kalian. Siapa di sini yang pernah ke puncak atau ke gunung? Banyak yang siap ya? Pernah? Di sana kayak gimana? Dingin. Terus dingin banget? Dingin aja? Kayak di sini atau dingin? Lebih dingin sejuk. Terus kalau dingin kalian pakai apa di sana? Ada di sini yang di gunung yang nginep? Waktu ibu mau ada di puncak, tidurnya di mana? Di tegal malam. Pakai tenda. Tapi dingin nggak? Masih dingin? Biar kamu nggak kedinginan, kamu pakai apa? Pakai jaket. Pakai selimut sama lapis. Ya, itu adalah tadi kan kalian sudah menyebutkan yang sudah pernah ke gunung. Bersiap. Perhatikan dulu. Kalian kan pernah ke gunung, pernah ke puncak katanya dingin. Terus kalian pakai jaket biar nggak kedinginan. Terus ada juga yang nginep tidurnya di tenda dingin, pakai jaket sama selimut 5 lapis. Itu adalah dua lapis. Ya. Kebanyakan 2 lapis. Itu adalah bentuk salah satu bentuk kalian beradaptasi dengan lingkungan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang adaptasi manusia terhadap bentang alam atau lingkungannya. Kenapa sih kalian belajar ini? Ada tujuannya. Yang pertama, nanti kalian akan mengamati berbagai bentang alam. Kalian dapat mengidentifikasi minimal 2 bentuk adaptasi manusia dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, nanti kalian bisa menjelaskan secara sederhana hubungan antara bentang alam dan cara hidup manusia dengan tepat. Dan yang ketiga, nanti kita akan melakukan petualangan adaptasi. Biar apa? Nanti kalian bisa menunjukkan cara beradaptasi sesuai kondisi lingkungan dengan bekerja sama dalam kelompok secara tepat. Makanya kalian hari ini akan mempelajari tentang adaptasi manusia. Sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Kalau gitu sekarang disiapkan dulu ya bukunya, alat tulisnya. Ya. Kalau ada barang-barang yang kira-kira mengganggu, tolong diambil dulu kayak botol-botol, taruh di kamar dulu, kumpulin. Takutnya nanti kalau ada kegiatan, ngagokin ya. Jadi kalau kaliannya udah, alat tulisnya udah disiapkan? Siap belajar? Masih lemas? Biar nggak lemas, kita tetap semangat dulu. Ibu punya semangat. Namanya tepuk semangat cowboy. Kalian tahu nggak? Baru dengar? Ibu contohin dulu ya. Nanti kalau kata ibu, tepuk semangat cowboy. Semangat, semangat, bisa. Semangat, semangat, bisa. Bisa? Bisa contohin? Bisa? Wah, ibu tes yang semangat ya, yang semangat badannya. Tepuk semangat cowboy.
kedinginan. Sekarang digambarin yang kedua. Ada orang lagi kebanjiran ya? Kalau kalian perhatikan, ini rumahnya dibuat tinggi semua ya, ada panggung-nya. Nah, kenapa ya ini? Kenapa rumah di daerah yang rawan banjir itu dibuat tinggi? Kira-kira kenapa ya? Satu-satu, ambil tangan dulu. Oke, pintar. Siapa lagi? Iya, biar tidak terkena banjir. Siapa lagi mau jawab? Oke, makasih di siapa kira ya? Benar, dia nggak kena banjir. Dia kayaknya tidak masuk ke rumah. Jadi orang-orangnya masih merasa aman dan nyaman. Barang-barangnya tidak kebasah. Itu adalah salah satu bentuk dari adaptasi. Sekarang ibu mau tanya yang kalian alami. Akhir-akhir ini kita panas ya di sini cuaca di Bogor. Panas apa hujan? Kadang panas, kadang hujan. Sore hujan, siangnya panas. Kalau siang panas, yang kalian lakukan biar ngerasa nyaman gimana? Tidur. Kenapa? Jawab aja gak apa-apa. Bermain. Terus kipasan di rumah. Pintar Andi. Siapa lagi? Ngadem. Ya, ada lagi? Di sini ada yang suka jajannya kalau panas? Suka? Banyak ya? Ya, itu adalah salah satu cara kalian agar merasa nyaman. Ketika cuaca panas, cuma kalau es jangan keseringan ya. Karena tidak baik untuk tubuh. Ini kesehatan kita semuanya. Itu tadi yang kalian ngadem kalau lagi panas, terus kipasan di rumah. Ini yang bergunung pada pakai jaket biar tidak kedinginan. Yang namanya banjir, rumahnya dibuat tinggi biar tidak. Siapa yang ada di kulkas? Oke, duduk lagi. Ada yang suka ada di kulkas? Atau nanti kedinginan, pakai kipas angin aja ya. Nanti boros dingin kalau mau kerja di rumah terus. Oke, lanjut ya. Siap. Ini adalah salah satu contoh orang untuk manusia untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi adaptasi itu apa sih? Setelah kalian tadi orang di gunung pakai jaket biar tidak kedinginan. Yang rumahnya sering banjir, rumahnya dibuat tinggi, kalian kalau panasan ngadem. Jadi itu kan bentuk salah satu bentuk adaptasi. Jadi adaptasi itu apa? Oke. Menyesuaikan diri di tempat yang ada. Oke, pintar dari itu adalah pengertian adaptasi. Jadi adaptasi itu cara manusia kita untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Kalau di tempat dingin harus gimana, kalau di tempat panas gimana, biar apa? Biar kita merasa aman dan nyaman di tempat itu. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau nggak ada, nanti kita akan melakukan kegiatan berkelompok. Kelompoknya sesuai kelompok duduk ya. Ini ya, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Cuma nanti kalian bakal punya nama kelompok. Tapi nanti udah ada. Oke, untuk pelajaran ini kita ubah dulu nama kelompoknya. Oke? Sekarang sebelum kita ke kegiatan kelompok, perhatikan dulu. Ibu mau kasih sedikit penjelasan. Ya, nanti kalian kerja kelompoknya tidak terlalu bingung. Pertama, halo. Sebentar ya. Ada dari pengertian adaptasi. Adaptasi manusia seperti yang tadi sudah kita bahas bareng-bareng. Cara manusia menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan agar bisa hidup aman dan nyaman. Itu adalah pengertian dari adaptasi. Kalian di sini sudah mulai melakukan adaptasi kayak tadi pas panas kipas kipas, ngadem itu salah satu bentuk adaptasi. Contoh lainnya apa? Banyak. Kita lihat di sini. Kalau di gunung itu cuacanya gimana? Di gunung juga kondisi alamnya itu
Gimana sih kondisi di pantai? Anginnya jadi nggak dipakai? Kencang ya? Kencang ya? Ya itu adalah kondisi atau cuaca yang ada di pantai. Lalu cara kita menyesuaikan diri gimana kalau berada di pantai? Bisa pakai baju yang berbahan tipis biar apa biar nyaman. Terus bisa apa lagi? Karena panas dan anginnya besar, di rumah biar kita merasa nyaman. Bisa membangun rumah dengan ventilasi yang lebar. Kalian tahu ventilasi? Ya, sebagus ya. Biar apa? Biar anginnya masuk dan tidak merasa panas. Nah, selanjutnya tadi di daerah yang rawan banjir. Kenapa? Oke, perhatikan dulu ya, pintar. Bisa? Perhatikan dulu. Selanjutnya di daerah yang rawan banjir itu kita bisa bangun rumah yang tinggi. Biar apa? Biar airnya tidak mudah masuk ke rumah. Kitanya nyaman, aman, dan barang-barang penting yang ada di rumah juga aman. Itu adalah contoh untuk adaptasi. Ini hanya contoh. Masih banyak cara yang bisa kita lakukan untuk beradaptasi di lingkungan atau bentang alam yang berbeda. Sampai sini Kak? Oke. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Kita lanjut ya. Selanjutnya, bentang alam itu mempengaruhi cara hidup manusia. Kenapa? Karena setiap tempat itu punya bentang alam yang berbeda. Ada pantai, gunung, apalagi danau, bisa apalagi pantai, ya, pinter. Ya, kan setiap bentang alam cuacanya pasti berbeda. Makanya kita harus bisa menyesuaikan diri. Cara hidupnya juga berbeda. Kalau kita berada di tempat dingin, berarti harus pakai yang hangat. Kalau berada di tempat yang panas, harus menggunakan pakaian yang lebih tipis biar aman dan nyaman. Oke, sampai sini paham? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Kalau begitu kita mulai ya, kegiatan berkelompoknya. Kita akan melakukan petualangan adaptasi. Kalau kalian perhatikan, tidak ada kertas-kertas yang nempel. Ya, nanti ibu akan meminta salah satu perwakilan kelompok buat maju ke depan. Karena ini setiap kertas kita anggap sebagai daerah atau lingkungan yang berbeda-beda. Ada banjir, panas, pantai, dingin, sama pegunungan. Nanti kalian bakal halo, perhatikan dulu ya. Nanti kalian bakal mengunjungi tempat yang berbeda setiap kelompoknya. Dan akan di situ ada petunjuk ya kondisinya gimana di sana. Dan kalian akan menentukan cara beradaptasi kalau kalian berada di tempat itu. Ya. Sekarang ibu mau perwakilan kelompok itu maju ke depan satu orang setiap kelompok. Ya. Maju. Oke, pilih dulu, tapi pilihnya biar adil. Gambreng, kalian tahu gambreng? Coba, yang beda Oke, satu pilih dulu. Yang dulu dibuka. Kedua ambil. Sok, yang beda ketiga lagi. Oke, ambil satu. Sekarang sini. Ayo ya, jangan dibuka. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Sekarang silakan buka barang-barang kelompoknya. Udah dapat? Sekarang mau tanya dulu, kelompok satu kemana? Udah dapat kartu semua? Udah dibuka? Semua cek dulu. Kelompok satu ke pantai, berarti nama kelompok kalian kelompok pantai. Kelompok dua, kemana kalian mau perginya sekarang? Ke pegunungan, berarti kelompok kalian kelompok pegunungan. Kelompok tiga
kuncinya kalian harus bekerja sama. Makanya ibu akan memberikan kalian waktu untuk berbagi tugas. Siapa yang mau bacanya berapa orang, yang mau nulisnya berapa orang. Nanti ibu akan bagikan RKPD kalian. Ya, ibu akan bagikan beban kerja. Nanti ada yang harus kalian kerjakan di sini. Bagikan dulu ya. Nanti ditulis kelompoknya kalian kelompok apa sesuai kartu ya. Siapa yang mau nulis? Siapa yang mau? Jadi dalam KKPD ini ada dua kegiatan yang akan kalian lakukan. Yang satu, kalian akan berkeliling dan menuliskan kalian pergi kemana dan bagaimana cara kalian beradaptasi di tempat itu. Nanti ditulis di sini ya. Yang kedua, nanti setelah beres 5 menit selesai, kalian harus duduk lagi secara tertib, tidak boleh dibuat, ya. Nanti ya, kalian akan mengerjakan kegiatan 2. Di sini ada pertanyaan. Menurut kelompok kalian, kenapa manusia harus menyesuaikan diri dengan bentang alam? Nanti kalian isi bareng-bareng ya, berdiskusi. Yang kedua, tentang alam, dituliskan kesimpulan kalian dari kegiatan ini. Jadi tentang alam itu mempengaruhi cara hidup manusia. Misalnya kenapa? Misalnya kayak gimana? Contohnya, misalnya saat dingin kita harus memakai baju yang hangat agar tidak kedinginan dan merasa aman. Itu contohnya ya. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Tidak ada? Kalau gitu bisa dimulai. Dalam hitungan 3, jangan lari, santai aja. Silakan cari daerah kalian sesuai dengan kartu yang ini. Dimulai dari 3, 4.
Semuanya sudah betul ini? Sudah dibaca tadi petunjuknya? Kegiatan 1 sudah selesai semua. Sekarang dibuka kegiatan 2. Cek ya. Di sini ada 2 soal yang harus kalian isi bersama-sama. Yang satu, perhatikan dulu. Menurut kelompok melihat, kenapa manusia harus hidup sesuai ini dengan tentang alam? Tadi kan kalian sudah keliling, daerahnya beda-beda, ada bahasanya juga beda-beda. Kenapa harus ada bahasa kira-kira kenapa? Terus di sini ya. Yang kedua, tulis kesimpulannya tentang alam, mempengaruhi cara hidup manusia. Misalnya, tadi kalian di daerah mana? Ditulis. Ketika di cuaca ini, kita harus seperti apa? Biar apa? Itu contohnya. Sampai sini Pak, ada yang masih bingung? Kalau benar ada yang bingung, benar? Paham semua? Kalau gitu silakan diisi dalam waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang.
aja, tapi jangan kaget, nanti akan ada tamu lagi di sini ya. Oke, aturan aja nggak apa-apa. Supaya kalian biasa di kelas, sekarang kita bikin diskusinya sampai beres ya. Oke, diskusi. Ya. Yang lain pada kemana? Suruh pada ke situ aja. Sama gitu. Kita selesai. Oh, pada di kelas ya? Dimintai tolong. Kalau mau ini pasti ngegawin itu. Lanjut aja kau. Bersiap. Siapa yang sudah selesai? Angkat tangannya yang sudah selesai. Pak, kelompok dingin sudah selesai. Kelompok panas sudah selesai. Kelompok banjir sudah selesai. Kelompok pantai. Belum. Belum. Oke, tunggu dulu ya sambil temannya. Sofi cek lagi jawabannya. Sama ini jangan lupa diisi tadi. Jadi kalau bisa apa gitu ya? Ada nanti ada dosen. Ya kan apa biasa. Akan biar kamu tahu ya. Semuanya sudah selesai? Jadi tinggal buku doang sudah selesai? Sudah. Nah selanjutnya kalian akan ke depan secara bergantian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Tadi ya, ibu mau dari kelompok yang tadi pengalamannya selesai dulu, kelompok mana? Banjir ya. Banjir dulu apa? Panas dulu. Banjir dulu. Silakan kelompok banjir boleh depan. Teman-teman yang lain diperhatikan temennya ya, yang sedang presentasi. Boleh maju semuanya nih. Jangan maju ke belakang. Salam dulu. Oh, malu ya. Belajar berbicara di depan aku. Di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok menjelaskan atau menceritakan Kelompok kalian berpetualang kemana?
dibaca dulu. Oh, gimana cara kalian menyesuaikan diri atau beradaptasi? Bangun rumah yang tinggi. Ya, membangun rumah yang tinggi. Itu cara mereka menyesuaikan diri di tempat yang rawan banjir. Terus, menurut kelompok kalian, kenapa harus beradaptasi? Agar tidak terkena banjir. Agar tidak terkena banjir. Terus, kenapa? Selanjutnya, kenapa tentang alam mempengaruhi cara hidup manusia? Misalnya, Berdiri pada tempat yang tinggi agar tidak terkena banjir. itu misalnya ya, kenapa kita harus menyesuaikan diri ketika di banjir itu katanya pergi ke tempat yang tinggi biar tidak terkena air, kata kelompok banjir. Menurut kalian di mana? Benar nggak kalau kita ada di daerah banjir, rumahnya harus dibuat tinggi? Benar. Terus apalagi pergi ke tempat yang tinggi kalau banjir biar nggak kena air? Benar. Itu cara menyesuaikan diri. Kasih tepuk tangan buat kelompok banjir. Aku punya pantun buat kelompok banjir. Kalau katain Mama Mandano, mantap. Siap? Coba kita kasih pantun buat kelompok banjir. Mama Mandano, oke, terima kasih kelompok banjir. Silakan duduk lagi. Yang kedua tadi selesai kelompok apa ya? Ayo kita sekarang di sini. Sekarang kita menuju ke pantai. Silakan kelompok pantai. Menuju ke pantai. Hasil petualangan. Iya, tadi kalian berpetualang kan? Katanya di pantai gimana kondisinya cuacanya? Panas. Terus gimana cara kalian beradaptasi di pantai? Menyesuaikan dirinya. Gimana? Jadi bapak coba. Memakai pakaian tipis, makan makanan laut, contohnya ikan, garam, kepiting, udang, ikan. Iya, itu cara kalian menyesuaikan diri di pantai. Kenapa harus menyesuaikan diri? Dilihat kalau tidak kenapa? Agar bisa hidup sabar dan aman. Agar bisa hidup nyaman dan aman. Terus kenapa tentang alam itu mempengaruhi cara hidup manusia? Misalnya, Hidup bertahan, hidup harus tidak berikan memakan makanan yang hangat biar sehat dan tidak kedinginan. misalnya ya, kenapa tentang alam mempengaruhi cara hidup manusia? Misalnya dengan memakai jaket agar tidak kedinginan, betul? Betul. Tepuk tangan buat kelompok pantai. Pantai yang berarti itu punya kampung wow namanya. Ya, kalau dibilang kampung wow, kasih W, kasih O, kasih W, wow keren bisa? Coba kita kasih tepuk wow buat kelompok pantai. Kampung wow.
Ya, nah, cara kalian beradaptasi misalnya gimana? Sesuai dirinya. Memakai sunscreen. Iya, pakai sunscreen. Terus pakai kacamata. Terus pakai apa lagi? Kok cara mereka beradaptasi? Kenapa harus begitu? Biar apa? Agar kulitnya tidak terbakar. Melindungi kulit diri menggunakan topi, kacamata, dan sunscreen. Itu cara mereka menyesuaikan diri di tempat yang panas. Kenapa? Bentang alam mempengaruhi cara hidup manusia. Misalnya, contohnya apa? Karena suaranya kecil. Memakai sunscreen agar kulit tidak terbakar itu cara hidup tentang alam mempengaruhi cara hidup manusia. Sekarang mantunya baru nih bakal panas. Kata itu Bu Siti beli dulu sahur bisa? Coba kita kasih apresiasi buat panas. Bu Siti beli dulu sahur. Terakhir ngomong gunung. Nih banyak di daerah kita gunung ya. Mereka dari kelompok gunung mau cerita yang petualangan di gunung, ada petualang di gunung. Kondisinya di gunung gimana? Cukup dingin, terus udaranya gimana? Gimana cara kalian beradaptasi di sana? Kalau di gunung, memakai jaket dan memakai baju yang cukup tebal agar tidak kedinginan. Jadi kenapa bentang alam mempengaruhi cara hidup manusia? Misalnya apa? Misalnya yang keempat, kenapa bentang alam mempengaruhi cara hidup manusia? Misalnya simulanya agar aman dan memakai jaket dan baju yang tebal di pegunungan agar merasa aman dan nyaman. Betul? Bu Siti balik dulu. Silakan duduk lagi. Semuanya sudah presentasi? Siap? Oke, kalian tadi sudah ngapain aja? Sudah berpetualang, sudah menentukan cara adaptasi di daerah yang berbeda-beda, sudah presentasi. Dan ibu lihat jawabannya sudah cukup bagus, sudah bagus, semuanya sudah bisa beradaptasi di tempat yang berbeda-beda. Jadi kita tuh harus bisa menyesuaikan diri di tempat kita berada, mau itu misalkan di tempat yang dingin, di tempat yang panas, di daerah yang rawan banjir. Biar apa? Biar kita aman, biar kita nyaman dan bisa hidup dengan baik di sana. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Kalau gitu selanjutnya ibu punya game. Siapa yang mau main game? Siapa yang mau main game? Sekarang ibu mau ya? Yang lain gantian main game. Boleh perhatikan dulu. Sekarang ibu mau kelompok panas, kelompok panas dengan kelompok pantai dulu. Ganti di sini. Kalian 4 orang ya? Ini dulu aja, tinggal dulu ya. Sini, baris. Di sini baris kelompok pantai. Di sini baris kelompok dingin. Kalian perhatikan ya. Yang lain perhatikan dulu, oke?
Ya, kita Oke, ini udah semua. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat kelompok ini dan kelompok Bapak kita sedang belajar. Jadi nggak apa-apa kalau salah. Jadi kita tahu di mana letak kita salah, ya. Dia nanti bisa memperbaiki. Oke. Selanjutnya kelompok banjir melawan kelompok gunung. Basket lima orang. Hitung. 3, 2, 'Jangan lupa dikasih nama dan kelas.
Orang yang tinggal di daerah yang tiga berbeda di daerah orang yang dua empat di daerah bagi mengapa manusia perlu
Semuanya bersiap. Siapa yang sudah selesai? Semuanya sudah selesai. Duduk yang rapi. Sekarang itu mau tanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian pelajari hari ini? Satu angkat tangan dulu. Ya, belajar IPA. Belajar tentang apa? Siapa yang jawab? Alam. Belajar apa lagi? Bermain. Itu apa lagi? Beradaptasi. Pintar. Berdiskusi. Ya, kalian sudah berdiskusi, bermain dalam pembelajaran IPA tentang beradaptasi dengan tentang alam. Gimana cara beradaptasi lingkungan yang berbeda-beda? Gimana ya? Tadi contohnya apa yang sudah kalian lakukan? Ya? Pakai jaket di tempat ya? Ini apa lagi? Ya, memakai baju yang tipis di tempat ya? Panas, pintar, lagi siapa lagi? Yang bisa jawab yang mau jawab? Tadi contohnya itu memakai jaket di tempat yang dingin dan memakai baju yang tipis di tempat yang panas. Itu adalah contoh cara kalian beradaptasi di lingkungan yang berbeda. Jadi apa hubungan antara tentang alam dan cara hidup manusia? Setiap tempat punya cuaca yang berbeda. Ya, yang berbeda-beda. Makanya kita harus menyesuaikan diri biar merasa aman dan nyaman. Semuanya sudah paham? Paham. Sekarang ibu mau kalian tunjukkan perasaan. Sekarang siapa kita kecil? Gak usah dikasih nama. Silakan. Setelah mengikuti pembelajaran ini, gambarkan perasaanmu melalui emoticon yang kecil. Jadi siapa kita kecil? Udah. Jangan sekecil itu. Itu terlalu kecil ya, Segini. Gak apa-apa. Segini cukup. Segitu. Asal jangan hilang. Terus kalian gambar. Kalian tahu emoticon? Ada yang senyum, ada emoticon sedih, ada emoticon bahagia. Ya, kalian gambarkan kayak gini. Gambarkan suasana hati kalian setelah mengikuti pelajaran ini. Silakan. Ini aja tuh yang udah dipinta aja kecil. Kayak tadi di kulitnya itu satu orang ya, perwakilan kelompok. Kalau udah selesai, dia digambar perasaan kalian pakai emoticon. Kalau merasa sendiri, kalau sedang
Nanti sampahnya dirapikan kembali ya, dikantongin, dibuang juga. Jangan buang sembarangan. Kalau usah diwarnain juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku juga nggak apa-apa. Kalau punya. Nanti dikumpulin di satu orang. Siapa yang sudah selesai? Apa? Itu benar namanya yang belum sudah yang belum 1 menit lagi. Mau gimana? Yang belum 1 menit lagi. Siapa yang sudah selesai? Aku. Udah banyak. Siapa yang belum selesai? Yang udah tunggu yang belum ya. Siapa yang sudah selesai? Siapa yang belum selesai? Oke, masih ada. Sambil tunggu yang belum, perhatikan dulu. Ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang adaptasi. Nah, untuk selanjutnya setelah ini kalian belajar apa? Istirahat dulu. Setelah istirahat, kamu makan MBG. Ya, maksudnya setelah beres istirahat dan makan MBG, kalian belajar bahasa Indonesia. Nanti disiapkan ya pelajaran bahasa Indonesia. Ini enggak di kelas bersama Ibu Esti. Sekarang masih ada yang belum? Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini bersama Ibu, kita bareng-bareng membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Nanti ini aja ya kertasnya. Sambil kalian keluar, sambil kasih ke Ibu, tapi secara tertib, jangan berebutan ya. Yang paling beresin dulu bukunya. Ya, nanti yang paling rapi boleh keluar duluan. Yang paling rapi yang mana boleh keluar duluan.
Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapi boleh keluar duluan. Nanti salaman dulu ya sama ibu guru ya. Kelompok gunung. Kita masing-masing. Salaman ke ibu gurunya. Saling ibunya. Siapa yang selanjutnya? Yang selanjutnya yang udah ngobrol. Kelompok pantai. Yes. Itu botol siapa yang beli itu? Masih ada yang Ada botolnya saya. sampahnya jangan lupa dibuang ya. Kalau ada sampah di mejanya dibuang. Nanti di luar. Silakan kembali. Terima kasih. Udah kan? Udah ya? Udah kan? Kelompok ringin. Tapi hidungnya dari dulu. Nanti kamu pulang. Terima kasih.